Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, market V-Network kemarin dikejutkan dengan berita dan news yang beredar di CMC. Candlestick-nya menunjukkan terjun bebas kemarin, ya trend bearish. Dari biasa harga stagnan di harga 1,30, 1,45, kemarin sempat mengejutkan dan mengkhawatirkan para pioner. Dia terjun di harga 1,08 dan terjadi dua kali. Setelah 1,08 dia langsung tidak lama recovery ke harga 1,32, lantas market tidak lama balik lagi ke harga 1,08. Nah ini teman-teman candlesticknya ya. Di saat dia ini grafiknya nanti kita lihat di candle ya. Kita lihat bahwasannya ini nih teman ya. Ini candlestick saya pakai time frame 15 menit ya. Kemarin itu terjadi candle panjang bearish ya 1,08, lantas berbalik lagi memantul ya sehingga balik ke harga 1,20 ya 1,30-an ini 1,30. Kemudian 3 candle ya 15 menit 1 jam kemudian balik lagi crash ke harga 1,08 tapi memantul lagi sampai ke 1,2. Tren lagi turun lagi tapi tidak sampai situ, dia di 1,10, 1,11. Lantas sekarang sudah mulai tren naik di harga 1,17, 1,17 ya. Nah ini teman-teman candlesticknya menunjukkan ya market sudah mulai menguat. Jadi fix harga P-Network itu pada hari ini dan untuk berikutnya akan menguat dan semoga dia akan level supportnya naik sehingga bisa menembus ke level resisten ya. Karena untuk target kemarin level resisten itu yang akan dijebol di $2 supaya harga bisa rally untuk menuju ke $3, $5 sampai ke $10. Nah, ini tren betul-betul sudah tren naik, teman-teman. Walaupun posisi masih minus 10% harga sekarang, tapi candlestick sudah 4 candle hijau dan ini menunjukkan potensi daya beli yang tinggi daripada tekanan jual. Faktor apa ya daya beli tinggi ini? Nanti kita kupas ya, kita bahas di setelah membahas candlestick ini ya. Kita akan bahas newsnya ya nanti ya. Nah, ini teman-teman, market sudah menunjukkan mengarah ke harga 1,2. Ya, sekarang 1,17, sementara volume perdagangan pada hari ini 709,74 juta US dollar. Nah, ini sudah 1,18 ini ya. Ini sudah 1,18. Dan terus market akan menguat dan efek dari itu yaitu teman-teman faktornya tiada lain yang ini. Ada dua, ada banyak faktor. Nanti kita bahas satu-satu ya. Sebelum saya bahas teman-teman, untuk pemula yang main trading di Indodax, bermain kripto, juga bermain P-Network di Get.io untuk scalping, bagaimana cara beli di harga bawah, candlesticknya saya akan berikan signal di kelas saya. Jadi untuk para pioner maupun trader yang bermain P-Coin di Get.io, ya saya mainnya di Get.io, itu bisa saya berikan signal kapan tepat untuk share dan kapan tepat untuk melepas aset P-Coinnya ya. Untuk scalping, gunanya untuk apa? Untuk membeli lagi saat harga murah. Jadi teman-teman kalau koinnya cuma sedikit, nanti akan bisa lebih banyak dengan teknik kita memperdagangkan atau mencari keuntungan dari scalping dan akhirnya kita hold keras. Nah, itu teman-teman triknya ya. Jika ingin mengikuti kelas ya teman-teman bisa lihat nomor WA saya di deskripsi channel ya. Lihat nomor WA saya, bisa japri jika ingin ke kelas dan bisa mengikuti trading Bitcoin di Get.io dan juga trading koin-koin yang ada di Indodax. Karena di kelas itu saya tiap hari memberikan signal koin-koin yang potensi terbang ya. Terima kasih. Dan ini lanjut kita membahas mengenai harga Bitcoin itu fix mulai menaik, mulai menguat. Faktor teman-teman ya. Pertama, Nicholas Kokali sudah saya upload di konten sebelumnya mendesak Binance untuk minta melistingkan P-Network karena sudah memenuhi syarat. P-Network ini hasil voting 85%, komunitas 4 juta lebih, ya volume transaksi sampai triliunan per hari, ya dan juga banyak sekali terobosan yang dilakukan oleh Nicholas
Kokalis ini ya, efek dari dia mendesak Binance itu akan pemicu juga, walaupun belum ada tanggapan positif dari Binance, tetapi sebagai pemicu ya bahwa investor akan melirik Kokalis ini berupaya untuk melistingkan Bitcoin ini ke Binance. Sudah ada wacana, jadi investor juga sudah mulai melirik dan menunggu momen ya untuk masuk yang tepat dalam skala besar, karena dianggap Bitcoin ini betul-betul akan dibesarkan oleh pendirinya ya, jadi mempunyai masa depan yang akan datang ya, yang cerah. Itu yang pemicu yang diutamakan oleh Nicholas Kokalis. Dan kemudian Nicholas Kokalis tidak lepas dari itu, walaupun Binance itu membungkam belum ada jawaban yang positif, dia mendesak juga ke Coinbase untuk listing, dan itu sinyalnya bagus sekali, dan siap akan melistingkan P-Network Coinbase segera ya, tinggal kita nunggu saja waktu pengumumannya. Dan kemarin sudah saya bahas juga di konten saya ya, bahwasannya kepala biro hukumnya Coinbase itu sudah memberikan isyarat dan petunjuk untuk listing di Coinbase. Nah, ini ya. Kemudian faktor berikutnya, efek dari penjualan domain P yang mendunia. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang merapat, yang seperti Alibaba ya, Tesla, dan juga Amazon ya, Samsung. Tentunya perusahaan besar sudah merapat semua untuk pembelian domain dalam skala besar. Itu menambah penghasilan P-Network sehingga bisa untuk dana melakukan buyback. Dan juga teman-teman, seperti kita ketahui, Nicholas ini banyak mendapatkan uang, kabarnya berapa juta triliun itu hasil dari iklan yang mereka menambang. Jadi mereka itu mendapatkan iklan ya dari kita mengklik penambang, dan juga download Play Store dan App Store, itu mendapat semua itu uangnya ya. Apalagi kabarnya sampai 145 juta yang download itu ya. Bayangkan teman-teman, sedangkan member 60 juta tapi yang download sampai 145 juta aplikasi itu di App Store maupun di Play Store. Dan itu banyak sekali Nicholas Kokalis mendapatkan dana, sehingga dana itu bisa untuk melakukan buyback ya koin tersebut, untuk memicu bahwa koin ini akan terus naik dan bisa menarik perhatian para investor. Nah, dengan lancarnya teman-teman, gebiar ya PD kemarin penjualan domain yang sangat antusias disambut oleh para perusahaan besar yang untuk membeli domain tersebut, maupun pionir-pionir seluruh mancanegara memiliki website atau domain P ini secara pribadi mereka untuk aset simpanan untuk masa yang akan datang. Ketika next time mereka akan jual, maka domain itu akan berlaku mahal. Dan juga mereka untuk sarana melakukan produk-produk mereka di e-commerce ya, komunitas P-Network. Nah, kemudian teman-teman, adanya opini dan seruan untuk mengajak beli Bitcoin sebelum harga meledak, dan ini FOMO. Nah, FOMO ini, news FOMO ini akan pemicu juga harga ini akan segera pulih, karena media mungkin berlomba-lomba untuk memuat berita bahwasannya mengajak beli Bitcoin ya sebelum harga meledak. Artinya dikasih FOMO bahwa Bitcoin ini akan meledak, ini momen tepat untuk beli di saat harga crash di harga 1,17 atau 1,17 tadi ya. Nah, FOMO ini teman-teman menjadi faktor positif juga untuk market cepat pulih ya. Jadi seru ini tentunya penyeruan ini ada analisis di para pakar itu bahwasannya ini koin akan listing di exchange besar dan pasti harga akan rally. Makanya dipromokan atau menserukan bahwasannya beli posisi sekarang, market posisi crash jika ingin menserok atau mau beli Bitcoin ya di saat market merah. Jangan sampai nanti ketika sudah tinggi ketinggalan momen baru beli, sehingga teman-teman bisa dapat di harga pucuk. Nah, ajakan untuk membeli Bitcoin di tengah harga yang mengalami penurunan signifikan semakin gencar tuh. Jadi ajakan untuk membeli Bitcoin ini di harga yang mengalami penurunan signifikan semakin gencar. Jadi gencar sekali FOMO ini ya, yang mengajak menyeru media-media untuk membeli Bitcoin di saat harga turun. Dan ini merupakan suatu signal positif bagi P-Network untuk pemulihan harga dalam waktu dekat ini akan pulih. Salah satu alasan mumpung
salah satu alasan, mumpung Pi gampang cara nambangnya belum tentu di masa mendatang semudah ini. Itu untuk penambangan, teman ya. Nah, harga Bitcoin masih fluktuatif hingga hari ini diperdagangkan dengan nilai 1,26 dolar. Sebagai pendatang baru di bursa kripto, perubahan harga naik turun bisa terjadi seperti halnya Bitcoin dan Ethereum di masa lalu. Nah, ini kita lihat lagi market, ya. Market teman-teman nih sudah mulai 1,18 ya. Nah, dari tadinya di 1,13 terus merayap ya. Dari awal 1,11 mulai dia tren naik. Terus sampai sekarang 1,18 dan ini menuju ke 1,2 dan terus akan menguat jika dia menembus ke level 1,5 dan terus merayap 1,7 teman-teman, dan level support bertahan 1,5 fix. Mudah-mudahan level resisten di harga 2 dolar bisa jebol. Kalau itu sudah jebol di level 2 dolar, maka terus menaik dan level support sudah di titik 2 dolar, fix akan menembus new ATH. Semoga ya pemicu yang sangat ditunggu-tunggu yaitu segera listingnya di Coinbase dan juga Binance, dan itu akan pemicu sekali untuk memompa harga di network terbang secara signifikan. Tetap disclaimer on the hour. Terima kasih. Jangan lupa dibantu saya, like, share, komen, dan semangat share terus di saat harga dam ya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.